Gue Emerson nggak terlalu ini ya, maksudnya pengharapannya ya biasa-biasa aja lah karena tetap urgensinya di striker kan. Justru gue harap sebenarnya kalau Fonseca bisa dapet tahu-tahu kliknya dia mengorbitkan Camarda nggak taunya wah tahun depan. Iya. Ya siapa tahu apa sih namanya berkah di musibah nggak dapet Zirkzee kan. Iya benar. Selamat datang di Pinball, Opini Football, sebuah konten olahraga yang khususnya membahas sepak bola dunia yang wabil khusus Serie A Italia. Di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas sedikit kalau misalnya lagi hype-nya Euro dan Copa America, kita juga mau memberikan update informasi mengenai bursa transfer yang sebetulnya sedang berjalan. Ini kita ada di fase tersebut, maka kita akan mulai membahas rumor-rumor dan berita up to date mengenai pemain yang diburu oleh tim-tim yang berada di Serie A. Gue nggak sendiri, gue bareng Bapak Barabere Adiaksa, ada Bapak Rinaldi, dan juga ada Bang Y Objektif Florenzi. Buat teman-teman untuk bisa mentraktir kita martabak, jangan lupa juga kirim-kirim nih di Saweria ya, biar kita bisa, kan biasanya gorengan, ini upgrade martabak. Siapa tahu ada ini daging pizza atau mungkin daging apa kurban. yang rame-rame gitu loh Bang, apa sih yang itulah gitu. Ya pokoknya Sawerianya kirimlah teman-teman, biar nanti komentarnya juga eksklusif akan kita bacakan. Jangan lupa juga subscribe dan juga share konten ini agar lebih diketahui oleh halayak ramai dan tifosi-tifosi di luar sana yang mungkin masih belum tahu. Oke, ini disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi bursa transfer yang paling update itu kita ngambilnya berita di 24 Juni. Itu di hari kita take ini. Jadi 24 Juni. Mungkin gue akan mulai dulu dari saga transfer Joshua Zirkzee yang saat ini mengatakan ingin berfokus dulu untuk membela tim nasional Belanda. Yang dimana agennya memperumit situasi yang tadinya udah kita pikir deal, ternyata no deal. Ini kayak game-game deal or no deal ini Bang Bara. Jadi namanya juga iya. Picanto. Jadi gimana Bang saga transfer ini Bang? Ya, jadi update-nya itu kan memang klausul dia rilisnya itu kan baru bisa aktif. Itu kan 1 Juli kan, which is beberapa hari lagi. Cuman yang memperkeruh suasana adalah peminatan dari klub-klub lain. Dari MU, terus kemudian Arsenal dan kemudian Munchen. Iya. Karena gue mungkin ini aja sih ngejelasin situasi aja sih, karena Munchen pun karena si Kompany itu kan dulu si Zirkzee pernah dipinjemin ke Anderlecht. Ketika dia megang di Anderlecht kan, ketika Kompany di Anderlecht, dan itu dia minat sama Zirkzee. Karena buat Harry Kane kan bedanya lumayan jauh juga tuh umurnya tuh. Jadi bisa mulai menunjukkan backup bagi Harry Kane dan juga mungkin nantinya ujung tombaknya karena Harry Kane udah di ujung usia dong. Dan juga Munchen membayar rilis klausul tidak sebesar tim-tim lain. Dapat porsi 45% dari siapapun Zirkzee dijual ke klub manapun. Dia cashback. Misalnya bayar 100 juta ya 45 juta buat bekal gue lagi. Kemudian tinggal sisanya doang. Jadi kalau dari rilis klausul 40, Munchen tuh cuma ngeluarin duit kalau nggak salah 22 juta. Cerdas. Gitu. Jadi kan di situ. Terus kalau Arsenal, si Kia Picanto ini deket sama si Edu yang sekarang jadi Edu yang mantan pemain. Gandang. Patah kakinya. Iya yang patah. Eduardo da Silva kan Eduardo da Silva. Bukan Edu gelandang yang nomor 17. Oh bukan yang patah ya? Bukan. Nah dia karena dekat dan udah lu ke Arsenal aja, kalaupun ke Liga Inggris. Di sisi lain MU dengan kekuatan duit dan milionernya di belakangnya itu juga kepengen nih Zirkzee. Jadi sekarang malah gue pikir Milan perlu cari alternatif nih karena semakin jauh panggang dari api nih kalau dengan tim-tim itu ikutan bergabung. Jadi deg-degan juga memang. Oke, kalau gue nambahin lagi Bang ke lu lagi nih. Kalau emang harus nyari opsi lain, gue pengen ngasih 2 nih. Lu mana striker yang lu mau dan mana yang realistis gitu. Kalau menurut lu untuk yang bisa Milan ambil gitu. Iya. Kalau ternyata Sesko nggak sebagus di Red Bull ya mainnya di Euro kan. Dia kurang membuktikan diri, bahkan jadi kayak versi lightnya Skamaka gue lihat kemarin di Euro. Jadi itu mempergoyah keinginan gue untuk memperjuangkan Sesko kalau seandainya Zirkzee nggak jadi.
Tapi kalau yang mungkin Milan harus fokusnya jadi ke Guirassy sih kalau gue bilang. Guirassy ya Stuttgart. Iya. Itu sih. Kalau menurut lu Bang Wei, striker yang dicari sama Milan ini, apakah dengan mundurnya jauhnya panggang dari api buat Joshua Zirkzee, lu sebagai tim lawan gitu malah ngelihat ini tuh sebagai bagus lah, berarti kekuatannya Milan jadi nurun di musim baru, atau justru malah lebih liar lagi nih, justru yang menurut lu yang sebenarnya udah diketahui gitu kalau emang Joshua Zirkzee masuk ancamannya tuh begini, justru dengan adanya saga transfer kayak gini malah bikin lu itu bingung atau malah jadi kayak ngebuka possibility baru atau gimana gitu? Kalau gue sih ya buat rival-rivalnya Roma ya, itu menurut gue semakin mereka membeli pemain-pemain bagus itu semakin jadi lecutan juga untuk Roma karena semakin kompetitif. Dan Roma juga akan memikirkan gimana cara dia juga membeli pemain yang harus setidaknya mengimbangi lah tim-tim seperti Juve, Milan, Inter, Atalanta seperti itu ya. Dan jadi menurut gue ya kalau misalnya Zirkzee gagal ke Milan ya, Milan juga harusnya mendapatkan pengganti yang menurut gue bisa membuat tim-tim lain, wah Milan dapat striker ini nih, wah gue harus biar bisa kompetitif. Gue sih pengennya kayak gini. Jadi biar Serie A tuh kembali mendapatkan pamornya lagi gitu loh menurut gue. Jadi kan ya kalau kita bersaing sama liga-liga Premier League kita udah pasti kalah lah. Kalah ya soal finansial dan sebagainya. Makanya yang tadi menurut yang dibilang Bang Bara, ketika ada Zirkzee udah ada dari Arsenal, dari MU, dari Munchen. Ya itu mungkin tim Serie A pasti bakalan mundur juga karena dari finansial. Iya, kekuatan finansialnya itu enggak. Iya, mungkin kalau misalnya lu finansial nggak bagus, tapi lu punya pelatih yang misalnya Conte gitu yang bisa narik itu main. Nah ini pelatihnya pelatihnya Fonseca. Itu juga yang kemarin dilakukan Roma ketika mengambil Mourinho. Mourinho Dybala juga kan ternyata mau, Lukaku juga bisa. Benar sih. Tapi Fonseca siapa tahu Bang, dengan Joshua Zirkzee-nya kayak gini malah jadi ada kekuatan baru yang out of nowhere gitu datang dari Liga Prancis gitu misalnya. Pemain-pemain dari Liga Prancis yang bisa dibawa sama Fonseca gitu. Enggak Mbappé juga, maksud gue ya kayak Olivier Giroud dari Montpellier yang nggak terlalu kelihatan misalnya, tapi kan dia top score ya waktu itu ya. Ini misalnya gitu atau Stefan Givak. Iya, siapa misalnya. Tapi ini jadi kan tetap big man nih. Walaupun sebenarnya big man, kemarin yang di Euro tuh yang mencuat sebenarnya striker si Metz yang Georgia. Iya. Tapi bukan tipe big man. Nah, kalau big man mah Luka Doncic aturannya. Atau si ini Dovic apa tuh yang liga Spanyol? Dovic. Belum juga sih, dia belum cetak gol juga sih. Tapi ini Inter nggak mau ada nikung-nikung ya buat striker ya. Biasa kan Inter suka gitu ngebuntut. Kan udah Taremi yang kita tikung udah kan. Taremi ya udah ditikung, udah puas ya. Udah ya. Dia duitnya sekarang terbatas. Oke. Walaupun skemanya tetap dulu ya. tanpa scouting. Iya. Ikut Milan aja pokoknya. Ikut Milan. Zielinski gimana? Milan nih. Zielinski udah deal juga. Udah deal. Nah, itu gue belum mau bahas Inter dulu nih Bang. Justru gue pengen ngebahas dulu nih seorang pemain yang ada irisannya antara Roma sama Milan nih. Jadi krisis bek kanan ini adalah masalah klasik Milan gitu ya, dan akhirnya ada berita bahwa Emerson Royal yang mau didatangkan oleh Milan dari Tottenham Hotspur. Dan juga dari berita terbaru yang saya dengar adalah Emerson Royal ini juga diincar sama Roma. Mungkin gue ke dulu Bang. Memangnya Roma mau main pakai formasi right back gitu kan? Kan bukannya main pakai 3 back gitu Roma, ngapain dia ngincer Emerson Royal ini? Kan ada cash drop juga. Daniele De Rossi itu kan sebenarnya itu Daniele De Rossi itu dia tipikal yang 4 back. Iya 4 back Ya, sih. terus memang yang diminta De Rossi itu adalah back kanan karena cash drop tidak sesuai dengan ekspektasi De Rossi, Jackie Shelling juga belum, ya kan, makanya ada kabar tuh akan ada pertukaran nih, sedang negosiasi lah antara Torino dan Roma. Jadi Zalewski akan ditukar dengan Raul Belanova. Nah, dan sebagai opsinya itu ya muncul nama juga Emerson Royal. Ya walaupun Roma sudah mendapatkan pemain muda asal Spanyol ya, Buba Sangare ya. Ya gue juga nggak tahu itu pemain dari Levante, tapi yang ketika gue searching ternyata itu Buba Sangare itu dia sudah sering bermain di timnas Spanyol di kelompok usia dari U15, U16 dan U17. I see. Jadi potensial lah ya nih pemain ya. Iya, tapi ya menurut gua ya belum bisa jadi, belum ada pembuktian lah.
Tapi lu keren juga ya, research lu sampai sana. Lu punya tim sendiri ya buat research ya. Jadi bisa gitu. Keren bro. Objektif sekali man. Punya scouting deh. Bahkan scoutingnya Roma tuh dari FM doang, dia lebih jago. Dapat bahasa ngaruh dari FM. Iya. Bang, itu Emerson Royal bang. Apakah emang Emerson Royal ini kalau lu ngeliatnya cocok buat Milan? Karena kalau gue lihat dari based on transfer market 60% nih. Persentasenya lumayan tinggi menurut gue, di atas 50% kan. Gimana? Justru dari buat gue malah lumayan kecil ya, karena balik lagi pasti mentoknya di gaji, terus juga tapi gue harap sih ini menciptakan sebuah saga transfer ya. Iya. Jadi Emerson Royal ke Milan, Calabria ke Roma. Oh jadi gue di Florenzi balik lagi ya. Gue di Florenzi balik lagi. Enggak bang, kalau domino seperti itu. Calabria lebih oke defensifnya. Florenzi tuh suka veteran, kedodoran dia. Tapi Emerson defensifnya bagus. Ya gue juga merhatiin kok. Dia ya upgrade dari si kapten magang lah cuma. Tapi gue Emerson nggak terlalu ini ya, maksudnya pengharapannya ya biasa-biasa aja lah, karena tetap urgensinya di striker kan. Justru gue harap sebenarnya kalau Fonseca bisa dapet, tahu-tahu kliknya dia mengorbitkan Camarda nggak taunya wah tahun depan. Iya. Ya siapa tahu apa sih namanya berkah di musibah nggak dapet Zirkzee kan. Iya benar. Asal jangan kayak Pietro Pellegrini aja ya. Pellegrini kayak si siapa? Cutrone, Colombo. Iya benar. Ini Kalinik. Kalinik dari Milan ya, pemain muda dari Milan yang dianggap prospek tapi ternyata Kalinik tuh ini ya? Enggak Fiorentina. Enggak, maksudnya bukan Kalinik yang disesuaikan ya tadi itu si Colombo, Pellegrini. Colombo bukannya masih ada buyback juga ya? Pak pinjaman doang sih kemarin? Colombo dipinjemin doang, punya Milan. Bahkan isunya tuh banyak banget nama yang si Fonseca mau out, dari kayak si Balotore, Colombo. Iya. Benar sih. Banyak lah pokoknya. Si siapa anaknya Maldini tuh? Daniel Maldini juga udah mau dicuci gudang lah. Bang, Milan kan bukan pertama kali nih ya mau ngejual pemain yang sebenarnya dia kapten tim. Kayak waktu itu Alessio Romagnoli juga kan dijual kan kapten tim. Nah ini kalau Calabria emang cabut, which is dia kapten tim, siapa menurut lu yang bakal layak mendapatkan ban kaptennya ini? Siapa ya pemain senior di Milan? Enggak, aduh. Benasir kurang, kayak pendiam deh. Kayaknya introvert deh. Iya, introvert. Kayaknya dia lebih suka Dia udah cabut. Iya bang, Theo paling. Theo ya. Kalau nggak ditawar Munchen ya kalau. Milan mau cuci gudang juga ini jadinya ya. Tapi menurut gua daripada kalian bingung bek kanan, mendingan Dumfries aja dah tuh. Nggak apa-apa. Iya biar temenan sama Theo. Sama Theo ya. Itu kemarin Prancis Belanda juga berantem lah. Cuadrado aja ada. Enggak berantem, cuman maksudnya ketemu di lapangan. Iya, yang Magaput doang kemarin di Inter ya kan. Cuadrado aja. Terus emang Theo sama Dumfries itu kalau jadi lawan emang bener-bener satu sisi lapangan. Iya kan kiri kanan. Kemarin lawan Belanda Belanda Prancis, makanya gua agak kecewa tuh jarang ketemu. Karena yang lebih sering ke depan sih Frimpongnya. Iya, benar. Tapi pemain yang kelihatan sebengal apapun di klub lain ketika ke Milan tuh jadi protagonis. Iya juga. Benar. Oke. Selanjutnya ini karena Aldi udah selesai makan ya? Juve dulu kali, Juve juga soalnya dia udah hampir fix tuh si Douglas itu ya. Iya, sorry. Sebelum itu gua mau bahas Juve dulu sedikit. Ada siapa, Samuel Lilling Junior kan keluar. Ditukar kan ini. Nah, itu saga transfer Juve gimana nih? Kalau transfernya itu seru tuh sebenarnya. tuh. Yang Rabiot mau ke Milan juga kan, free transfer tuh. Katanya gajinya nggak cukup. Gajinya pasti nggak cukup. Maksimal 5 juta gue bilang. McKennie udah bakal dikeluarin. Aston Villa kalau nggak salah kan. Ini saganya saga Dreamcast kayaknya. Ya apalagi Sega. Calafiori juga banyak yang ini Calafiori juga pengen banget dibawa sama Juve kan, sama Thiago Motta juga. Iya, Juve kan katanya banyak nih, ada Cup Miners yang Calafiori ternyata juga masih belum deal. Calafiori, Di Gregorio, ya. Terus ada lagi Rabiot mau keluar, terus yang menarik itu kemarin gue baca Chiesa juga mau dijual. Chiesa katanya minta keluar kayak Napoli kayaknya tuh. Iya, bisa jadi tuh juga sih. Entah Napoli, entah Roma ya, karena ketika ada kan ada isu kan Munchen juga tertarik kan, tapi Chiesa masih prioritasin yang
masih di Liga Serie A. Apalagi kan De Rossi tertarik banget sama Chiesa kan di skemanya dia yang akan dia rancang di musim depan. Fonseca juga sih gue denger Bang. Tertarik sama Chiesa gitu buat ditaruh di tengah gitu. Jadi Semuanya tertarik, kalau saya Mbappe juga, tapi masalahnya pemain-pemain itu nggak tertarik. terus yang gue denger sih berita si Barrenechea ya, Barrenechea, Enzo Barrenechea itu ke Aston Villa. Douglas Luiz yang masuk kan dari Aston Villa ke Juve kan. Sama Ealing sama Barrenechea tuh ibaratnya kayak ditukar terus tukar tapi tambah ya. Juve-nya nambah 20 kalau nggak salah ya, apa berapa belas gitu. Oke, Juve nambah tapi udah ngasih 2 main sih nambah juga gitu. Jualan orang ini Juve. Tapi gue nggak tahu nih, maksudnya gue kan nggak nonton Aston Villa ya. Douglas Luiz emang se oke itu sampai dihargain 2 pemain plus duit gitu. Bang, tahu nggak? Iya, dia Douglas Luiz bersama John McGinn bersama dia King Unai ya, itu dia emang megang peranan penting di lini tengah sih. McGinn masih main gak sih? McGinn masih main. Masih main ya? Dia masih main. Jadi Karena sih yang cepet lari siapa tuh? Jared. Okto. Okto Maniani. Witan. Oh ini Leon Bailey. Leon Bailey. bahkan Zaniolo aja jadi cadangan kan di Aston Villa. Bahkan Tielemans saja jadi pemain cadangan juga di Aston Villa. Iya. Ya. Oke, mungkin gua akan ngebacain secara singkat ini berita terupdate to date ya. Kalau buat yang dari sumber kita ini di 24 Juni ada Josep Martinez, itu kiper dari Genoa ya. Dia masuk Genoa dari Inter ya, dia. Enggak, justru mau pengen ke Inter. Sorry salah gua. Pengen ke Inter justru ya. Itu padahal udah ada yang ya udah Kan Inter. kiper kedua ya, Eduardo kan pinjaman nggak diperpanjang. Kemungkinan juga bakal mau ke Como juga kan. Oh ya. Terus ada Emil Holm. Ini dari gua nggak tahu itu nama klubnya apa. Itu Spezia. Tapi iya sorry Spezia. Tapi kemarin dia tuh main di Atalanta ya, udah di Atalanta ya. Di Spezia tuh pinjaman dia dipinjemin ke Atalanta, terus mungkin balik lagi dan diincer Bolonya. Tapi gambarnya nggak kayak Spezia sumpah gua kaget tuh. Terus ada Enzo Barnechea itu dari Juventus mau ke Aston Villa ya. Terus juga Douglas Luiz masuk ke Juventus, Samuel Eto'o Junior dari Juve ke Aston Villa yang Saga tadi kita jelasin. Zirkzee katanya mau ke MU. Tukar Højbjerg nggak? Tukar Højlund Tukar Højlund ya. Emerson Royal mau ke Milan, cuma lagi diincar juga sama Roma, dan ada Ismail Kone yang sudah resmi ke Roma ya dari Watford ya, Bang Wai. Oke, itu aja. Fofana nggak ada update ya? Fofana belum ada di transfer. Orang yang mana yang Udinese? Bukan yang Wesley Fofana. Oh, Iya, Chelsea. DM. Seko Fofana sama Wesley Fofana nih. Iya, yang mana nih? Yang DM. Iya, dua-duanya sama. Seko Fofana sama Wesley Fofana. Kalau lu main FIFA lu cari Fofana Monaco ya, semua Monaco ya? Monaco bukannya? Gimana sih dia? Ya itu lah pokoknya itu. Kayaknya bukan Wesley dah, Bang. Seko. Fofana deh kayaknya. Ya, paling tambahan ya, Como berhasil mendatangkan Andrea Belotti. Oh iya, ngeri. Aduh, kasihan Kutrone. Enggak, Bang. Ini. Duit ntar. Ada duit ya. 4 juta paling 5 juta. 4 juta. Murah meriah ya. Dari 100 juta. Gila. Kair 100 juta. Gila ya. Banting harga, Bang. Emang Parah. hoki jarum. 80 plus 10. Beli murah. Oke, berita selanjutnya ini adalah berita yang membuat Aldi tidak nafsu makan. Ini adalah berita dari pemain penting milik Inter Milan yang menurut saya dan Bang Bara ini adalah punya darah-darah pengkhianat. Ya. Jadi ada berita Hakan Calhanoglu ini katanya diminati oleh Bayern Munchen dan dia mau pindah ke Munchen. Berita yang digoreng kan gitu. Tapi akhirnya juga ada surat ya dari Calhanoglu yang dia bilang, ya aku extremely happy kok di sini. Gitu. Cuman kan kita tahu Bang, kalau nggak deal masalah duitnya juga ya Susah dipercaya. Susah dipercaya. Manis mulutnya. Banget ini Hakan Calhanoglu ini ngeri. Oke, jadi mungkin gua mau ke Aldi dulu nih. Aduh. Atau mungkin sebelum ke Aldi gua ke Bang Bara dulu, Bang. Ini kalau lu ngeliat berita ini, Bang ya. Iya. Feeling lu lebih kemana nih? Karena kan ada kan kita udah pernah ngerasain Milan ke Internya gimana tuh. Nah, kalau dari lu gimana? Iya, satu sih pergerakan Munchen ya, kayak dia tuh semua juga Semuanya mau dipegang ditawar. dia. Semua dipegang dia. Mungkin Vincent Kompany kayak gua harus dapet tim yang kuat banget nih demi nama baiknya dia kan. Iya, Karena dia track record sebagai pelatih kan kita tahu sendiri kan. Iya. Cuma ngelihat si Calhanoglu begitu ada berita itu, ya wajar dia memang lagi naik daun lah, dan memang performanya sebagus itu buat ditawar oleh klub-klub top dunia lah. Benar. Begitu ketika dia begitu reaktifnya dengan langsung komen di
Dia IG apa di mana sih? Apa di Twitter? Posting di IG, posting di IG Bang. Ya, di Twitter juga, di semua sosmed lah. Jadi poster gitu ya. Kan kayak, cepet banget nih. Gue ketawa kecil aja nih, ini orang nih kayaknya. Ini bisa jadi malah tanda-tanda juga nih. Iya, malah mau cabut kan. Nah, berarti feeling lu malah mengatakan Hakan akan cabut nih ya. Atau mengambil opportunity inilah. Mengambil opportunity. Dia seorang oportunis kayaknya. Iya sih benar. Dan gua bisa mengerti juga ya, emang pemain profesional kok Bang gitu kan. Emang ketika ada momennya ya manfaatin lah ya. Iya, lu kok bisa lihat tau lu di hijack sama Amazon gitu kan mau Ambil. Aduh, Iya. ntar Bang. Oh iya, tadi lu baru ngecekin teman kantor lu ya. Iya bener. Oke, jadi Aldi, silakan diberikan tanggapannya. Ini, sorry, silakan diberikan tanggapannya. Lebih baik dia cabut atau STY? Ya, mungkin Stay. gue STY-nya ini yang kemungkinan gak stay juga ya. Iya ngeri. Makanya udah Ya lanjut. nanti ya kalau kita bahas timnas. Nah ini sebenarnya di statementnya dia juga nggak nyebutin bahwa dia akan stay. Dia cuma bilang happy. Ya iyalah bermenang kan bonus turun. Dan excited about the prospect of winning dengan tim ini ke depannya gitu. Excited itu mah. Lu juga excited Iya, sama kantor lu pastinya. sekarang. Iya. Tapi kalau Iya. kalau gue ngeliat dari kondisi sekarang, justru bolanya di Inter menurut gue. Dengan dia berikan statement seperti itu, dia ingin ya mungkin nggak bilangin secara gamblang bertahan, tapi gesturnya ingin bertahan karena dia cepat memberikan ini ya klarifikasi gitu ya. Bener. Soalnya banyak ya contoh lah kayak Inter Lukaku waktu itu seperti goreng-goreng mau dijual ke Chelsea segala macem, ingin stay bilangnya juga, tapi dia nggak bikin klarifikasi sama sekali. Nah ini Bikin lu nggak curiga. Dia kan lagi main di Euro loh ya kan. Iya. Ada berita dikit dong langsung tenang gitu. Ntar gue belum fokus ke sono. Servis banget. Iya. Ya tapi ya gue sih menurut gue ini pun sangat menggiurkan tentunya untuk Inter ya. Kalau rumornya kan 70 juta. Gurih. Itu duit yang sangat Segar banget buat Inter. Inter gue ini bilang klub yang susah. Ya klub miskin lah ya maksudnya gitu. Secara finansial harus jual pemain dulu sebelum beli pemain gitu kan. Ini tuh duit yang sangat besar, apalagi HK Calhanoglu juga umurnya 30 tahun sekarang. Dan bisa menyelamatkan klubnya sama kayak Kakak waktu itu kan akhirnya terpaksa dijual juga, bisa jadi kayak gitu juga kan modelannya. Iya. Jadi menurut gue sih ini ya kalaupun Hakan yang nggak beneran ingin stay, cuman tetap aja boleh di Inter menurut gue. Kalau dia ingin ngejual dengan harga segitu, ya tinggal lu gimana kerja ke depannya gitu, mencari pelapisnya yang gua rasa nggak ada yang lebih bagus dari Hakan, nggak ada yang sebagus Hakan juga dengan karakter bermain yang sama gitu ya. Ya seenggaknya bisa tetap nggak jomplang permainan dari musim sebelumnya gitu. Menurut gua sih kalau masalah dia cabut atau stay sih gua nggak masalah ya kalau emang dapat duitnya segede itu. Oh oke, make sense. Bang, Win-win solution juga. Hakan dapat gaji lebih gede, Internya dapat duit. Internya dapat duit bener sih. Tapi kalau menurut Bang Wai, kalau emang Hakan ini cabut dan misalnya cabutnya benar ke Munchen, menurut lo apakah itu upgrade atau downgrade buat Hakan? Karena kan sebenarnya kalau secara liganya, gue juga nggak bisa bilang Bundesliga nggak kompetitif ya. Tapi kan terkenalnya kan digoreng medianya Liga Tani nih. Maksudnya kan nggak banyak tim yang emang mendominasi juga gitu, dan Munchen kan tim yang udah sangat dominan gitu di Bundesliga. Atau menurut lu gimana? Apakah ini upgrade atau downgrade? Kalau dilihat dari liganya, kalau emang dicabut ke sana? Ya gue sih paling lebih ngeliat ke Hakannya, paling kalau menurut gue Hakan malah justru upgrade ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ketika Hakan main di Hamburg ya mungkin Munchen juga jadi tujuan utamanya, gue pengen biar bisa main di sana ya kan. Tapi dia mencari pelabuhan baru dulu, dia ke Italia dulu. Terus dia akan kembali lagi ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Karena kan ya yang tadi udah disebut ya, kayak Lukaku aja tahu-tahu Mustaine tahu-tahu pindah, tahu-tahu sampai dicap mercenario kan sama fans Inter juga, sempat di ini juga. Jadi ya kalaupun akan pindah juga, Inter kan juga sudah punya Zielinski ya. Ya walaupun yang Aldi bilang itu nggak ada yang sebagus Hakan dan nggak akan ada yang seperti Hakan dari cara bermain. Nah, itu juga mungkin ya PR juga nih buat Marotta juga nih untuk mencari alternatif kalaupun Hakan benar-benar cabut dari Inter ya, walaupun sih menurut gua Hakan akan tetap stay menurut gua ya. Iya. Tapi Al, gua mau lanjutin lagi dari statementnya Bang Wai. Menurut lu siapa pemain yang emang layak untuk gantiin Hakan kalau emang dia beneran cabut? Nah, ini Zielinski kan tadi ya sosok lah gitu. Menurut lu? Ya perannya beda kalau menurut gue Zielinski, dan ini sebenarnya perdebatan yang sempat juga bukan perdebatan
perbincangan atau di berbagai forum fans Inter yang diomongin juga gitu tentang siapa yang layak gantiin Hakan gitu. Kalau menurut gue pribadi sih ini situasi ini udah gue alami di FIFA Career Mode gue. Jelas ini. Dan gue jual Hakan. Oh, jadi lu sebagai manajemen lu jual Hakan tuh ya di FIFA Career. Iya, soalnya ditawarnya sekitar segitu juga sama duitnya. Tapi dengan tim Inggris kalau nggak salah waktu itu. Waktu di FIFA Career Mode lu beli siapa? Mungkin bisa jadi referensi juga buat Inter nih, Bang. Iya, jadi kalau ini kan di games gue nggak ada ini ya, maksudnya sentimen klub ini ya. Kalau gue sih jelas Tonali waktu itu langsung gue beli. Oh iya. Karena ya mungkin yang atributnya agak mirip gitu defensif. Secara defensifnya oke dan ofensifnya juga lumayan gitu. Playmaker juga itu Tonali. Tapi kan saya tahu sendiri Tonali penjudi ya. Jadi tidak mungkin Inter akan membeli dia. Membeli seorang penjudi. Tapi opsi paling gampangnya adalah Modric karena Modric free transfer di FIFA. Dan di itu juga saya free transfer. Aki-aki. Tapi aki-aki juga. Tapi untuk sebagai jangka pendek masih bisa mau di satu musim. Kalau di Serie A masih bisa lah. Kalau main di Serie A masih bisa. Kalau Serie A masih bisa. Benar-benar. Waktu itu juga ya ini kan gue mainnya 2024 ketika Kante belum ditransfer ke ini ya. Nah Kante juga bisa jadi opsi. Dia juga free transfer atau murah gitu nggak salah. Nah salah satunya lagi Locatelli karena Inter menurut gue juga lebih realistis. Punya butuh yang punya presence fisikalnya oke. Ya selain itu sebenarnya Rabiot juga sih, cuman Rabiot kan gajinya mahal juga seperti yang Bang Bara bilang juga. Nah, gue banyak banget yang gue kalau misalnya yang realistis ya, realistis tuh yang sekarang realistis mungkin ada nama-nama kayak Lobotka. Oke. Tapi menurut gue Lobotka secara ofensif nggak sebagus Hakan, cuman defensif mungkin mirip-mirip gitu. Ya pokoknya overallnya nggak 90 lah ya, 80-an lah iya. ya overallnya ya. Nah, terus di berbagai forum juga ini ada dari fans Nerazzurri ya, ini merangkum beberapa nama yang direkomendasikan oleh teman-teman followersnya dia ya, akun fans Nerazzurri. Yang pertama ada Koop Meiners, Rabiot, Ederson, Lobotka, Brozovic balik lagi, Joshua Kimmich jadi swap deal nanti kan Munchen juga mau jual Kimmich. Terus Granit Xhaka, Rodri, Amrabat, Kante, Højbjerg, Bruno Guimaraes, terakhir Gagliardini. Itu voting aja ya. Yang terakhir. Yang saya setuju yang terakhir. Saya terkejut itu plot twist yang paling membanggakan kalau misal terjadi. Ya kalau Koop Meiners memang ini semua tim ingin ya karena kemarin rata-rata di atas lagi bagus juga perform banget. Cuman kalau menurut gua yang sesuai dengan Hakan nih gua nge-rate-nya ya. Dia bisa offense, dia punya atribut offense-nya bagus, punya long shoot, set piece taker juga, passingnya oke. Tapi yang upgrade sekarang kan defensifnya dia bisa juga. Nah, menurut gua pemain yang saat ini seperti Hakan itu nggak banyak dan yang nggak ada yang menurut gua yang sebagus Hakan. Mungkin Rodri lebih bagus, tapi Rodri kan ofensifnya nggak sebagus Hakan gitu loh. Iya. Secara overall keseluruhan mungkin lebih bagus ya, kan ya Rodri gitu. Tapi nggak sebagus Hakan. Nah, makanya kalau dari nama-nama tadi mungkin Koop Meiners secara defensif nggak sebagus Hakan gitu. Terus ada Ederson secara defensif bagus tapi secara ofensif nggak sebagus Hakan gitu. Jadi emang ada plus minus ya masing-masing pemain yang ada di list ini ya. Lobotka juga, Brozovic juga mungkin sekarang kemarin gue lihat di Kroasia terus main di Al Nassr juga udah menurun banget ketika di Inter dibandingkan di Inter. Terus ada Amrabat juga. Nah kalau gue sih melihat yang realistis mungkin ya nama di luar nama ini ada Mateo Kovacic sih. Balik lagi dari sekarang kan City sekarang iya, kan? menurut City ya di sini. ya walaupun agak sulit tapi ya mungkin dia opsi udah agak murah juga karena gue ngeliat kemarin di timnas dia secara defensif sekarang udah bagus. Ketika di Inter memang defensifnya nggak terlalu oke dan dia distribusi bolanya juga oke. Nah minusnya, menurut gue minusnya Hakan adalah nggak bisa gocek-gocek sana sini. Rodri bisa tuh. Rodri bisa, ya Kovacic bisa. Cuman Kovacic itu nggak punya tombol kotak. Iya, nggak bisa nge-shoot. Nggak punya tombol kotak, beda sama Hakan. Jadi ya Hakan nggak punya L1 analog kiri yang bagus gitu. Nah si Kovacic nggak punya kotak yang bagus gitu. Jadi mungkin ya pasti harus ada dikorbanin. Nggak ada yang sangat sempurna seperti siapa ya harus ada sempurna De Bruyne mungkin atau siapa. Iya. Jadi nggak ada emang kalau misalnya mau gantiin Hakan ini ya lu pasti akan mengubah sebuah pola ya, sebuah pola karena menyesuaikan atribut si pemain ini karena pasti akan berbeda tuh atributnya sama Hakan. Tapi Kovacic gue setuju sih bahwa dia itu yang lumayan punya overall sama sih menurut gue. Tapi lihat slightly less dari Hakan lah ya, di bawah Hakan. Bahkan kalau misalnya ngomongin Aslani juga sebenarnya yang paling mirip sebenarnya
yang bukan mirip sih, maksudnya ya dia punya defense bagus, Defense punya sama long Talu passing ya. bagus Iya, ya Aslani. Aslani. Karena udah dipersiapkan juga kan, tapi yang menurut gue belum siap juga untuk jadi Ngerti. starter utama gitu. Belum siap pakai lah ya. Oke. Menurut teman-teman tifosi gimana? Tulis di kolom komentar teman-teman. Yang pasti kalau menurut saya STY harus stay. Beda dong. Penting. Ya. Thank you teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru lainnya dari kita. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok di @pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date dan juga lain daripada yang lain karena paling wayah, walah, ikuzo. See you on another episode. Bye bye. Thank you. Ciao.